咱们也要冲啊！看谁先登顶。吴大叔，不如我们来比比。若没别的事，古风乃隐士古族子弟，必会引起众怒。战退缩，靠女人撑腰，竟然让个女人挡枪接战。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan sehabis suyang, mari kita lanjutkan untuk Lord Ling Feng yang seru nih, bukan main. Apalagi di part 206 hari ini, kita semua tuh bakal melihat Ling Feng bersama anaknya Tianqi bakal pergi ke suatu tempat. Tentu ditemani oleh para wanita ya guys. Hehe. Mereka masuk ke sebuah pagoda pembakaran yang sangat misterius, karena itu berada di daerah area terlarang. Tapi selain itu, orang-orang dari Lembah Lian yang sudah murka tidak sabar ingin menghabisi Tianqi. Dendam kesumat nih guys. Ini bakalan seru kan? So maka dari itu, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, kenapa ini semua bisa terjadi. Awalnya sih si Ling Feng beserta yang lain mencoba mendapatkan pedang dewa. Nah, Xiao Tianxi mendapatkan keterampilan dewa, sementara Tianqi mendapatkan harta tingkat Void God. Tetapi si Ling Feng mendapatkan tanda tahu yang bisa mendeteksi jiwanya guys. Dengan tanda itu dia bisa mencari jiwa pedang yang hilang dan memenuhi tugasnya pemberian dari sang pedang dewa Tai alias Nishang. Sekarang tampilan Ling Feng sudah berubah dengan jubah barunya makin keren. Tetapi masalahnya, orang-orang dari Lembah Lian itu sedang dalam perjalanan ke sekte Tai karena sang tuan muda Shangguan ingin balas dendam kepada Tianqi yang sudah mempermalukan dirinya guys. Udah kalah sama bocah, kalah mana kecil enggak terima bawa-bawa tetua dia guys. Dasar tidak tahu malu. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guysku. Singkat cerita, Ling Feng bersama dengan yang lainnya itu sedang dalam perjalanan on the way ke pagoda pembakaran langit. Soalnya di sana ada harta kelas 9 tingkat dewa nih guys. Harta langka. Membuat sang kuda Qilin dan Xiao Tian tergiur pengen segera mendapatkannya. Mereka berdua saling bersaing. Kuda Qilin percaya diri guys, soalnya dia bisa mengendalikan elemen es, jadi bisa melawan panas api yang ada di pagoda itu. Nah tapi guys, setiap naik satu lantai pagoda, maka semakin kuat pula tekanannya. Jadi paling tinggi itu paling sulit untuk dicapai. Di sana tidak hanya ada warisan tingkat dewa, tetapi ada juga senjata dewa. Bahkan ada gumpalan api langit tingkat Trugat di lantai 7 yang bisa dimurnikan. Memurnikan satu gumpalan aja itu sudah setara dengan tingkat Void God. Gila nggak tuh? Kalau memurnikannya makin overpower. Oh ya, lantai paling tinggi di pagoda ini adalah lantai 8 ya guys. Itulah yang paling sulit. Semenjak sekte Tai berdiri, cuman ada 4 orang yang bisa naik sampai ke lantai 6. Tetapi untuk lantai 7 cuma 1 orang, yaitu cuma leluhur besar mereka yang mampu menaikinya. Bahkan dia berhasil mencapai ke lantai 8. Sang jenius Ling ini aja cuma bisa mencapai ke lantai 4 guys. Dan dia sudah menjadi pemimpin di generasi muda sekte Tai. Tentu mendengar lantai 4 doang, Xiao Tian meremehkannya. Ya elah, cuma lantai 4. Tuanku Ling Feng pasti bisa mencapai lantai 7. Begitulah katanya dengan sombong. Kuda Qilin tidak mau kalah. Dia mengatakan kalau tuanku Tianqi itu juga pasti bisa menaiki lantai 7 dengan mudah. Sehingga Tianqi pun mengajak Ling Feng yaitu bapaknya sendiri untuk bersaing. Yang mencapai puncak duluan, maka dialah yang menang. Bapak lawan anak guys. Siapa yang lebih overpower dia? Kita lihat saja. Xiao Tian dan kuda Qilin tidak mau ketinggalan, mereka ikutan masuk. Menurut mimisi jelas Ling Feng yang lebih unggul.
Karena kan dia memiliki bonu Phoenix api dengan kekuatan api surgawi yang sangat tinggi. Jadi bagi dia api pagoda ini itu harusnya nggak ada apa-apanya guys. Hehehe. Sementara itu, orang-orang dari Lembah Liyan sudah sampai ke Sekte Tai'e dan menemui ketua sekte langsung. Di sini mereka mempertanyakan identitasnya Ku Feng yang tidak jelas dan dianggap sebagai ras asing. Padahal Ling Feng sudah pernah mengatakan kalau dia berasal dari klan kuno tersembunyi. Tapi orang-orang dari Lembah Liyan tidak percaya guys. Soalnya Ling Feng dengan ranahnya serendah itu tidak mungkin bisa melintasi batasan Jalan Agung di pegunungan Tianlei kemarin tanpa ada terluka sedikit pun. Kan di sana ada formasi larangannya. Jadi kalau Ling Feng lewat, minimal dia terluka parah guys dengan ranahnya yang serendah itu. Itulah menurut pandangan mereka. Sehingga identitasnya Ling Feng patut dipertanyakan. Apakah berasal dari klan asing ataukah bukan? Apalagi kemarin sudah jelas, bakat dan kemampuan Ling Feng itu sangat luar biasa, memiliki martial soul tingkat dewa. Ngapain dia memasuki sekte Tai'e yang kondisinya sudah paling rendah di antara sekte lainnya kan? Tentu sangat mencurigakan. Ini orang-orang Lembah Liyan sangat pintar memutarbalikkan fakta ya. Tetapi ketua sekte tidak terima begitu saja sampai memancarkan kekuatannya. Dia tidak terima muridnya Ku Feng yang sudah resmi masuk ke sekte Tai'e-nya itu dihina-hina sedemikian rupa. Dia pun mengusir mereka dari sini. Tetapi orang-orang dari Lembah Liyan masih keras kepala guys. Mereka sekarang membawa-bawa masalah soal Tianqi yang sudah melukai cucunya si Shangguan. Shangguan pun langsung angkat bicara. Bukan cuma dilukai, tetapi tunggangannya juga dihabisi. Begitulah jelas dia guys. Tentu tindakan seperti itu tidaklah bagus dan mencoreng reputasi dari sekte Tai'e. Tapi kan mereka tidak tahu fakta aslinya sebenarnya kan Tianqi lah yang mau diserang duluan guys. Nah, sang kakek Shangguan mengancam sekte Tai'e tidak bakal selamat kalau tidak menyelesaikan masalah ini. Karena katanya Lembah Liyan itu sudah beraliansi dengan dua sekte kuno lainnya, yaitu sekte Pavilion Pedang dan sekte Pedang Azur. Wah, ini bakal semakin rumit nih guys. Yang mereka mau cuma satu, yaitu memanggil Tianqi keluar dan bertarung melawan jenius Lembah Liyan yang tidak lain wanita berbaju merah, kakaknya Shangguan. Kalau Tianqi kalah, kultivasi dia harus dihapus dan meminta maaf kepada adiknya. Tentu ini nggak adil dong guys. Wanita ini kan sudah dirana transcendent tingkat 8. Masa melawan seorang anak kecil di umur 3 tahun yang rananya masih dirana nirvana? Sungguh aneh bukan? Rana terpaut begitu jauh. Ini namanya penindasan, bukanlah pertarungan. Tapi tetap saja mereka ini keras kepala guys. Pada akhirnya leluhur Chu menyuruh sang pengawal untuk memanggil Tianqi keluar dari pagoda pembakaran langit. Ini orang-orang dari Lembah Liyan memang tidak tahu malu. Segitu niatnya demi menghabisi seorang anak kecil. Shangguan udah gak sabar ingin menghabisi Tianqi di hadapan semua orang. Ya elah, Anda yang akan dihabisi nanti sama bapaknya. Lihat saja nanti. Hehehe. Sementara itu, Ling yang sudah mendapatkan berita kalau orang-orang dari Lembah Liyan itu menantang Tianqi untuk bertarung. Tentu dia nggak terima guys.
Ini sama saja dengan menindas seorang anak kecil. Karena Tianqi sedang sibuk masuk ke dalam pagoda, jadi Ling Er lah yang akan turun tangan untuk bertarung melawan wanita berjubah merah. Dia segera kembali ke sekte dan bertanya, siapakah orang yang ingin menindas sang putra Dewa Tianqi? Karena Tianqi sang jenius sekte Tai sedang sibuk, maka Ling Er akan turun tangan menerima tantangan. Ling Er bahkan memastikan guys, kalau bisa mengalahkan dirinya, barulah sang wanita berjubah merah layak melawan Tianqi. Mereka pun meledek satu sama lain, di mana Ling Er meledek Shang Quan yang tidak tahu malu. Karena si Shang Quan sadar tidak mampu melawan Tianqi, jadi dia memanggil kakaknya yang lebih kuat untuk melawan Tianqi guys. Aduh, malu banget sih kalau jadi Mimin ya. Itu harga dirinya udah jatuh banget. Karena keduanya sudah sepakat untuk bertarung, mereka berdua pun naik ke atas arena. Sementara itu, Ling Feng akhirnya sampai ke hadapan tingkat 7. Wah, gila cepat sekali. Berarti Ling Feng ini orang kedua di dunia yang berhasil mencapai ke lantai 7 di pagoda ini. Baru aja masuk, mereka langsung disambut oleh api tingkat Trugat. Ini bahaya. Ling Feng langsung melancarkan teknik 9 putaran nirvana, mencoba menahan sekaligus menghisap api Trugat itu dan tuar. Dia berhasil, hebat sekali. Dalam waktu singkat, api tingkat dewa pun berhasil dia murnikan. Tidak heran teknik 9 putaran nirvana Ling Feng itu sudah dilatih sampai ke tingkat cukup tinggi. Tapi nggak lama dari itu, muncullah api raksasa yang jauh lebih mengerikan lagi, seperti sosok meteor raksasa. Wadidaw, ini bencana nih guys. Akhirnya Ling Feng harus menggunakan pedang apinya dan menusuk meteor tersebut. Serangan demi serangan dilancarkan, tebasan demi tebasan tanpa henti Ling Feng gunakan. Ledakan api saling beradu dan tuar. Meteor api tersebut berhasil Ling Feng belah. Sehingga dengan ini dia dinyatakan lulus ujian tingkat dewa guys. Mantap. Tidak lama dari itu muncullah lonceng raksasa di atasnya. Apakah itu guys? Bentukannya seperti lonceng elemen api. Nah, karena penasaran, mari kita langsung saja masuk ke part 207 Wan Jie Tujun episode 241-nya lagi. Di mana nanti kita semua bakal melihat lonceng api itu beresonasi dengan Ling Feng. Dan lonceng itu memberikan Ling Feng sebuah hadiah, yaitu sebuah tanda pola api di dahinya. Dengan tanda itu, Ling Feng bisa menggunakan sebagian kekuatan dari sang lonceng untuk bertahan dari serangan musuh. Selain itu, Ling Feng mendapatkan api sejati dari sang lonceng dan di kemudian hari, kekuatannya bisa mencapai Trugat. Mantap! Makin overpower lord kita, nanti orang-orang dari lembah Le yang pasti dia habisi. Apalagi si wanita sombong berbaju merah. Diratakan nanti, dan terutama si Shang Quan cupu yang tidak tahu diri. Hehehe. Kita tunggu lagi di part 207 Wan Jie Tujun yang bakal rilis lagi nanti ya guys. Selasa dan Sabtu, tapi satu hal yang pasti cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat guys yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.